Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Peran Organisasi Mahasiswa dalam Mewujudkan Kampus yang Aman dari Kekerasan dan juga Penyalahgunaan Jabatan. Perguruan tinggi merupakan ruang akademik yang berfungsi untuk membentuk karakter serta menciptakan budaya yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan juga keadilan. Tapi pada kenyataannya masih terdapat berbagai bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, seperti kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Kondisi ini menunjukkan bahwa menciptakan kampus yang aman masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Oke, selanjutnya saya akan membahas relasi kuasa dan peran organisasi mahasiswa. Nah, relasi kuasa yang seperti kita tahu merupakan hubungan yang muncul gitu karena adanya perbedaan posisi, kewenangan, pengalaman, usia, jabatan, sampai status sosial gitu kan, maupun status akademik. Nah, di lingkungan kampus itu sendiri, relasi kuasa itu dapat terjadi antara dosen dengan mahasiswa, senior dan junior, maupun pengurus organisasi dan anggotanya gitu kan. Nah, relasi kuasa itu sebenarnya sangat diperlukan malah dalam untuk menjalankan fungsi organisasi. Namun, relasi tersebut dapat menjadi masalah apabila tidak digunakan dengan benar gitu. Yang contohnya, pergunaan yang tidak benar itu menekan, memaksa, mengancam atau bisa sampai membatasi kebebasan dari pihak lain gitu kan. Nah, dalam hal ini organisasi mahasiswa ini memiliki peran yang sangat penting gitu untuk menciptakan budaya kampus yang nyaman, bisa melalui edukasi, advokasi gitu kan, penyebaran informasi kan. Nah, serta kita tuh bisa membangun budaya-budaya organisasi yang setara dan tidak adanya diskriminatif gitu antar pihak lain. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pengurus BEM FISIP. Nah, di mana berdasarkan dari hasil wawancara, kampus yang aman itu tidak hanya bebas dari kekerasan fisik, tetapi juga bebas dari tekanan psikologis, intimidasi, pelecehan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kewenangan. Nah, di sini di mana narasumber juga sedikit menjelaskan bahwa masih terdapat bentuk-bentuk kekerasan yang sering dianggapnya itu kayak seperti candaan aja gitu. Yang dimana itu ada ya tadi candaan yang merendahkan, tekanan senioritas, komentar yang menyerang identitas seseorang, serta juga kayak sikap otoriter dalam organisasi itu. Nah, selain itu juga terdapat beberapa tantangan dalam kekerasan di kampus. Contohnya apa sih? Contoh itu kayak seperti rendahnya keberanian korban untuk melapor, terus juga kurangnya pemahaman mengenai bentuk dari kekerasan itu, lalu adanya budaya diam, serta juga kekhawatiran terhadap stigma-stigma sosial. Nah, oleh karena itu, dimana diperlukanlah ini yang namanya sistem pelaporan yang aman, mudah diakses, dan juga mampu memberikan perlindungan kepada korban maupun juga saksi. Selanjutnya saya akan menyampaikan landasan hukum serta kesimpulan dari makalah yang telah kami bahas. Upaya mewujudkan kampus yang aman dari kekerasan dan juga penyalahgunaan relasi kuasa bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan amanat yang telah diatur dalam berbagai peraturan, perundang-undangan, dan juga landasan hukum tersebut tuh antara lain terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan juga memperoleh perlindungan atas martabat kemanusiaannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi juga sudah menegaskan bahwasannya perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan etika akademik. Lalu perlindungan terhadap korban kekerasan juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang memberikan dasar hukum dalam
pencegahan, penanganan, serta juga pemulihan bagi korban. Dan selanjutnya Permendikbud Ristek nomor 55 tahun 2024 juga mengatur secara lebih khusus mengenai pencegahan dan juga penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, sehingga kampus memiliki pedoman yang jelas dalam menciptakan ruang belajar yang aman dan juga inklusif. Dan berdasarkan pembahasan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa organisasi mahasiswa itu memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan kampus yang aman dari berbagai bentuk kekerasan dan juga penyalahgunaan relasi kuasa. Organisasi mahasiswa itu tidak hanya menjadi wadah pengembangan kepemimpinan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang menambahkan nilai kesetaraan, terus juga penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta budaya saling menghargai. Dan melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, advokasi, pendampingan awal, dan juga penyebaran informasi yang tepat, organisasi mahasiswa itu dapat membantu meningkatkan kesadaran sivitas akademik mengenai pentingnya pencegahan kekerasan. Dan selain itu, organisasi mahasiswa itu juga dapat menjadi jembatan komunikasi antara mahasiswa dan juga pihak kampus dalam menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap berbagai laporan maupun permasalahan yang terjadi. Dan pada akhirnya terwujudnya kampus yang aman, nyaman, inklusif, dan juga bebas dari kekerasan itu memerlukan kerjasama dari seluruh pihak, baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun pimpinan perguruan tinggi. Dengan kolaborasi tersebut, lingkungan kampus dapat menjadi ruang yang mendukung proses belajar dan juga pengembangan diri, serta penghormatan terhadap martabat setiap individu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.